Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sedulur KPU Kabupaten Banyumas, kembali lagi di acara Modemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Bersama saya, Bella Sylvia Nindi, mahasiswa magang angkatan pertama tahun 2022 dari jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman yang akan membantu acara pada kesempatan kali ini. Sedulur KPU Banyumas, pada Modemas kali ini kita akan membahas hal yang sangat-sangat menarik, yaitu mulai dari program, tagline, dan tahapan serta persiapan pemilu serentak 2024. Narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau Ketua KPU Kabupaten Banyumas periode 2018 sampai dengan 2023, yaitu Bapak Imam Arief Setiadi yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang di acara Modemas, Bapak. Selamat datang, matur nuwun Mbak Bella ya. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, lemu-lemu Mbak. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ya, Pak ya. Oke. Mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung saja membahas mengenai program KPU Kabupaten Banyumas tahun 2022. Nah, berhubung ini masih awal tahun, saya akan bertanya kepada Bapak Imam nih. Untuk program tahun ini, apakah sama dengan tahun lalu Pak? Atau mungkin ada program baru yang dijalankan atau mungkin menjalankan program-program yang sempat tertunda? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman itu. Oke, matur nuwun Mbak Bella dan sedulur KPU Banyumas. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2022 ini secara prinsip sama dengan tahun 2021 kemarin. Walaupun ada beberapa penekanan karena di tahun 2022 ada tahapan. Jelas yang kami sampaikan Bapak Mbak Bella dan seluruh KPU Banyumas, program-program rutin kita sebenarnya di tahun 2002 itu adalah Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih. Kalau kemarin kita kemarin garap adalah kampus, sekolah, lalu komunitas, ini tetap. Cuma intensitas itu berbeda, akan kita perbanyak. Basis yang akan kita garap diperbanyak Pak. Ini kalau program sama gitu ya, Sosdikli. Kalau kemarin kita baru jangkauan karena PPKM loh ya, tidak kisaran 10-an, sekarang diperbanyak sampai 50, lebih dari 50 targetnya itu. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih berlanjutan. Ini kan kita punya kewajiban setiap bulan menetapkan daftar pemilih, hasil kita melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan masyarakat. Kalau sebagaimana kemarin PPKM banyak keterbatasan, kita sekarang didorong ke desa-desa karena PPKM sekarang sudah longgar. Ini pertama. Ketiga, kita ada program sosialisasi pendidikan pemilih juga lewat online kayak ini Modemas, lewat daring, lewat media sosial. Ada Modemas, ada Sinareng sama. Hanya saja sekali lagi ini akan kita tambah intensitasnya. Yang keempat ada pengelolaan JDH, jaringan dokumentasi informasi hukum. Ada lagi juga pengelolaan logistik dan seterusnya. Saya prinsip sama Mbak. Hanya yang menjadi beda adalah tadi kita akan ada tahapan sehingga intensitasnya semakin tinggi dan beberapa titik beberapa poin akan kita tingkatkan frekuensinya. Nah, selain program tadi Pak, di awal tahun ini pastinya kita memiliki harapan dan resolusi baru ya Pak. Dan baru-baru ini KPU Banyumas ini membuat tagline baru ya Pak, yang mungkin menjadi dasar berjalannya kinerja KPU Kabupaten Banyumas untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tagline tersebut yaitu dinamis. Mungkin bisa dijelaskan Pak Imam? Oke. Makasih Mbak Bella dan sedulur KPU Banyumas. Memang di periode kami membiasakan tiap tahun itu ada slogan
ada tagline yang ini adalah mencakup value atau budaya kerja yang kita akan wujudkan. Di tahun 2021 kemarin, kalau di tahun 2020 KPU Jegirat, di tahun 2020 KPU Sigap, ada sinergitas, ada inovatif, gercep, ada akuntabel dan profesional. Ini landasan nilai-nilai yang kita perjuangkan dan budaya yang coba kita wujudkan. Alhamdulillah dengan model itu kita masih kita diapresiasi oleh publik dan teman-teman sekretariat juga semangat sehingga mewujudkan banyak prestasi yang kita raih. Di tahun 2022 betul Mbak Bella dan seluruh KPU Banyumas kita adanya dinamis. Ini adalah kelanjutan dari sikap kemarin. Dinamis itu value atau value yang akan kita perjuangkan atau budaya yang akan kita wujudkan adalah D-nya demokratis Mbak, I-nya inovatif, N-nya nyaman, lalu akuntabel, melayani, integritas dan sinergis itu Mbak, sinergi gitu, dinamis Mbak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu-satu Pak indikator dari kata-kata tersebut tadi, ada dinamis, demokrasi dan betul. Karena ini value atau budaya kerja, maka harus ada indikator sing gampang diingat apa yang harus diwujudkan, apa yang akan panduan yang harus dilakukan oleh keluarga besar KPU. Yang pertama demokratis itu mengandung indikator tadi, kalau kita katakan butir-butir lah, kayak butir-butir P4. Satu adalah komitmen kami pengambilan keputusan berdasar musyawarah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kedua, komitmen untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati, ini mengikat komitmen bersama. Lalu ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan organisasi, siapapun, sekondisi apapun, status apapun, entah ini komisioner, entah sekretaris, kasubag, bahkan termasuk tenaga pendukung, itu juga harus punya peran aktif untuk mewujudkan tujuan organisasi, tujuan kelembagaan KPU ini. Yang terakhir adalah kesempatan yang sama mengembangkan diri dan karir. Ini indikator demokratis Mbak. Nah, untuk indikator inovatif sendiri Pak? Oke. Inovatif ada dua indikator. Yang pertama adalah berpikiran terbuka, penuh inisiatif dan kreatif. Maksudnya komisioner dan sekretariatan keluarga besar KPU harus punya berpikiran terbuka, pekat terhadap zaman, lalu juga penuh inisiatif. Artinya ada kreativitas di sana lah. Ada arep nyambut gawe ya aja magrok tok ya. Tetapi kudu kreatif, kudu jemput bola gitu ya. Dan yang jelas kita semua wawasan kita buka sehingga ada di sana ada budaya literasi di kita, ada diskusi rutin, pertemuan rutin untuk menyampaikan wawasan dan pengetahuan baru. Yang kedua adalah tidak mudah berpuas diri, berprestasi dan berkemajuan. Ada semangat untuk senantiasa berprestasi Mbak, semangat untuk senantiasa menjadi terbaik, menjadi unggulan. Kalau bahasa Banyumas, sinaring tanah Jawa katanya. KPU Banyumas di 35 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, kita pengen jadi sinaring tanah Jawa, artinya paling unggul, keton ya, dan maju gitu Mbak. Kira-kira gitu Mbak. Nah, tadi juga ada indikator yang ketiga itu nyaman. Oke. Ini sebenarnya nyaman ini ada perasaan bahwa kita kerja itu nyaman, indikatornya adalah sama-sama kita menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, kekeluargaan. Artinya walaupun kita pemimpin, akhirnya komisioner tidak bosi lah istilahnya. Yuk kabeh semedulur, guyub rukun. Yang kedua saling tolong menolong dan tengah rasa. Ketiga tersedia sarana prasarana mendukung. Artinya bagaimana KPU ini juga menyediakan sarana prasarana yang mendukung agar merasa nyaman. Misalnya kalau ada bagaimana menyediakan toilet, menyediakan fasilitas mobil, fasilitas yang ini sesuai dengan kemampuan lah. Yang keempat adalah memahami hak dan menghargai hak serta kewajiban masing-masing. Perlu diingat Mbak, terkait nyaman ini, kalau kita nyaman, kerja ini enak. Ya, betul. Nyaman ya. Enak sehingga kita tadi inovatif, kreatif itu bisa
bisa lebih lebih terasa, lebih nendang kalau kita kondisi udah nyaman, gitu Mbak. Nah, setelah ada demokratis, inovatif dan nyaman tadi, juga ada akuntabel. Ini indikator yang keempat, mungkin bisa dijelaskan itu. Akuntabel adalah komitmen kita agar apa yang kita lakukan itu oleh publik, kita apa yang komitmen kita bahwa yang kita lakukan adalah transparan, lalu bisa dipertanggungjawabkan dan terukur. Indikatornya maka yang kita dorong komitmen bersama KPU adalah kita untuk bekerja dengan cermat, dengan jujur dan disiplin yang bertanggung jawab. Kita tiap Senin dan Selasa pertemuan rutin kita senantiasa masukkan nilai-nilai ini. Yuk kalau bekerja kita jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab. Juga terkait dengan penggunaan aset atau barang milik negara secara efektif dan efisien. Contohnya misalkan kalau gunakan AC, kalau sudah mau keluar ruangan ya dimatikan misalkan. Ataupun kalau kerja udah selesai yang pulang komputer dimatikan. Lalu misalnya penggunaan keran air secukupnya, itu bagian dari efektif efisien. Lalu monitoring, evaluasi dan berkesinambungan serta pelaksanaan perjalanan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu dan kita transparan, kita sampaikan ke publik apa yang kita lakukan, bisa dipantau di medsos kita, di website kita. Itu Mbak. Oke, ini untuk indikator yang kelima, yaitu melayani, seperti dengan slogan KPU melayani. Iya betul ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Ini komitmen kita bahwa kita memberi pelayanan pada siapapun, partai politik, stakeholder, masyarakat secara prima, penuh ramah tamah, profesional, memudahkan kan, lalu juga profesional tadi juga benar memudahkan, dan kita gerak cepat untuk melayani itu, pokoknya secara prima gitu. Yang kedua, mewujudkan dan meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Kita juga komitmen kita sebagaimana di tahun 2020 2021 kita dapat dapat penghargaan dari Komisi Informasi Publik, kita akan pertahankan itu. Gitu Mbak. Nah, untuk indikator yang keenam, yaitu ada integritas, mungkin bisa dijelaskan ke seluruh KPU Banyumas. Oke, bahwa KPU adalah lembaga publik yang ngurusi pemilu, ngurusi politik, sehingga orang-orang yang di dalamnya harus berintegritas, harus sama-sama punya semangat, punya komitmen untuk menjaga nama baik lembaga ini, pimpinan maupun diri sendiri. Tidak menerima gratifikasi, suap, komitmen menciptakan lembaga yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, juga menjadi pribadi yang unggul, jujur dan profesional. Ini Mbak, integritaslah yang menjadikan lembaga ini dipercaya publik. Begitu banyak kecurigaan di masa lampau mungkin terhadap KPU, mungkin lembaga penyelenggara, kita buktikan dengan cara kerja profesional, kerja penuh integritas, bahwa kita lakukan ya inilah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berdiri yang sama, perlakuan sama pada siapapun itu. Gitu Mbak. Dan ini adalah indikator yang terakhir, merupakan sinergi Pak. Maksud dari sinergi itu ini apa Pak? Kita terbuka dengan kelompok manapun, komunitas manapun, atau instansi dan stakeholder manapun untuk kerjasama mewujudkan pemilu yang demokratis, yang beradab. Juga kita memberi kesempatan yang sama kepada siapapun untuk mewujudkan, bareng-bareng kami mewujudkan demokrasi yang sehat dan pemilu yang bermartabat. Artinya kita KPU dengan pemerintah, dengan sesama penyelenggara, dengan media massa, dengan tokoh masyarakat bersinergi, gotong royong mewujudkan pemilu yang bermartabat atas dasar kesetaraan lah ya. Sama-sama bermitra untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, pemilu yang bermartabat. Itu Mbak. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai indikator-indikator tagline KPU, yaitu ada demokratis, inovatif, nyaman, akuntabel,
dan melayani integritas serta sinergi. Nah, untuk selanjutnya, baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2022 kemarin, DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP RI telah menyepakati tanggal pemilu serentak tahun 2024, Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh KPU kapan tanggalnya, Pak? Oke, Mbak Bella dan sedulur KPU Banyumas, sebagaimana Mbak Bella sampaikan tadi, DPR, pemerintah Mbak Saud juga sudah setuju. DPR, pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri, lalu KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati tanggal pemilu 14 Februari tahun 2024. Pemilu itu lima pilihan: DPR, Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Adapun pilkada serentak atau pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati serta wali kota itu tanggal 27 November tahun 2024. Oke, nah melihat pemilu yang semakin dekat ini, Pak, untuk tahapan sendiri itu dimulai kapan dan apa aja yang harus dipersiapkan, Pak? Oke, direncanakan mulai Juni udah tahapan pemilu, Mbak. Pemilu ya, yang ini tadi yang 14 Februari 2024 itu mulai Juni. Dimulai dari pendaftaran partai politik. Pemilu kan itu, siapa sih pesertanya kan itu perlu pendaftaran. Panitia kan tadi KPU, Bawaslu, DKP itu panitia penyelenggara. Ini pesertanya mulai bulan Juni tahun 2022 ini. Pendaftaran selanjutnya nanti setelah itu kalau KPU Kabupaten Banyumas adalah memverifikasi partai politik yang daftar ke Jakarta PRI, kita Kabupaten Kota memverifikasi partai politik. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, keanggotaan, kesekretariatan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2022 ini juga ya tentunya karena pemilu sudah dicanangkan, kita mengerjakan sosialisasi. Kalau kemarin sosdikli kita adalah terkait dengan pemilu dan demokrasi, kita besok tambah di tanggal pelaksanaan kan sudah mulai kita kampanyekan. Ketiga, pemutahiran data pemilih sudah kita berlanjut kemarin besok sebenarnya sampai tadi mulai tahapan ini pasti akan dikencengin. Selanjutnya ada rekrutmen PPK PPS. Kan KPU Kabupaten nih, di bawahnya ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPS, Panitia Pemilihan tingkat desa, kan? Kita mulai direncanakan rekrutmen di akhir tahun ini. Di samping itu ada penataan dapil. Kita ada kajian koordinasi penataan dapil untuk kewenangan kabupaten. Penetapannya di KPU RI, Mbak. Tapi yang mengkaji, yang mengusulkan KPU Kabupaten. Kalau kemarin 6 dapil, besok kita koordinasi dengan partai politik, dengan instansi dan dinas-dinas terkait, serta tokoh masyarakat dan kampus. Yuk kita evaluasi bareng. Dapil di Kabupaten Banyumas berapa? Apakah tetap 6? Apakah berubah? Kecamatannya apakah tetap ataukah kita rubah dan seterusnya? Itu hasil koordinasi dan evaluasi bareng-bareng. Kira-kira itu, Mbak, di tahapan tahun 2022. Nah, sejauh ini persiapan KPU sendiri seperti apa, Pak? Oke, bahwa kita sebenarnya ini prinsipnya kita sudah siap sejak dini pemilu dilaksanakan kapanpun, apalagi Februari 2024. Untuk sosialisasi kita kan sudah gencar sejak awal. Data pemilih juga kita sudah siapkan, kita mulai update ya. Tiap bulan kita sudah plenokan, dan insya Allah kita sudah siap, perangkat kita dan secara mental juga sudah siap. Karena setiap hari kan gini, Mbak, kita itu di KPU Banyumas setiap Sabtu dan Selasa itu kumpul, isu apapun disampaikan, dibahas bareng, sehingga semua warga keluarga besar ya KPU Banyumas tahu tentang itu. Kita udah siap, Mbak.
secara fisik mental siap untuk ya tadi udah saya sebenarnya tadi sosialisasi udah kita gencar terus, kita udah ya sudah sering ngobrol dengan partai politik. Ada yang menarik itu kita juga karena tanggal sudah ditetapkan, tahapan sudah dirancang ya, kemungkinan sebentar lagi akan ditetapkan. Kita sudah mulai ajak sana ke partai politik, jelasin loh, ini loh tahapannya, partai politik harus menyiapkan diri, ada verifikasi partai politik, ini loh yang macam-macam lah, kita cerita, diskusi secara informal ke partai-partai. Kita kunjungi semua partai politik, kita juga ajak sana ke tokoh-tokoh masyarakat, ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda untuk jelaskan tentang pelaksanaan pemilu. Juga kita pengen rangkul baru, yuk wujudkan pemilu yang beradab, yang bermartabat gitu Pak. Iya, yang pastinya juga sosialisasi untuk pemilih-pemilih pemula ya. Betul, pemilih. Salah satunya tadi, salah satunya program magang, ya Mbak Bella itu kan bagian dari rekrut kami. Rekrutmen program kami untuk rekrut anak-anak muda bareng-bareng mewujudkan pemilu yang demokratis. Ya, itu program unggulan kami juga. Lupa tadi saya sampaikan. Ada lagi program tadi. Setelah kami Banyumas, program KPU magang tetap kita jalankan, lalu juga kelas pemilu tetap kita lakukan di tahun 2022 ini sama dengan 2021. Nah, seluruh KPU Kabupaten Banyumas, tadi ya sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Bapak Imam, dari mulai program, tagline, tahapan, serta persiapan pemilu serentak 2024. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin dari Bapak Imam bisa memberikan closing statement terlebih dahulu Pak, silahkan. Oke, terima kasih. Sedulur KPU Banyumas, tanggal pemilu sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Yuk siapkan diri kita. Yang bagi yang mau nyalek ya siapa nyalek, bagi partai politik yuk siap untuk berkompetisi fastabil khairat. Kita pemilih yuk siapkan diri kita untuk jadi pemilih yang cerdas dan berdaulat. Mari bareng-bareng mewujudkan pemilu yang bermartabat. Ingat, masa depan itu ditentukan dari hasil pemilu juga. Mau kebijakannya ini pro rakyat atau tidak, itu juga tidak lepas dari hasil pemilu. Maka wujudkanlah pemilu yang demokratis, pemilu yang bermartabat, dan tentunya yang bersih. Terima kasih. Demikian closing statement dari narasumber kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Imam yang telah memberikan informasi kepada kami, sudah mau datang juga. Siap, Mbak Bella. Saya dari tadi datang terus di sini. Untuk acara Modemas kali ini cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan dan ucapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Banyumas. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman, keluarga, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di Modemas episode berikutnya. Modemas, ngobrol demokrasi KPU Banyumas.